Halo, perkenalkan nama saya Gregorius Gasu. Saya merupakan guru mata pelajaran ekonomi pada SMA Negeri 1 Ruteng Anam. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 tahap 2 di kampus Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Maju hebat semuanya. Baik, sit down please. Thank you. Oke, baik ke anak-anak sekalian, sekali lagi selamat pagi. Pagi. Baik, semangat ya. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Gregorius Gasu atau Rigo Gasu, dalam pelajaran ekonomi atau oikonomia. Ya, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebaiknya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, saya minta seorang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita siap berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Silakan untuk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin memastikan kehadiran dari anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir? Agustino, Pak Agustino, sesuai dari kalian apa? Agustino. Satu orang saja. Alasan mengapa tidak hadir? Sakit ya. Ini kalau begitu jangan lupa doakan untuk ke teman-teman yang tidak hadir hari ini ya. Ya, Pak. Ya, kasih. Saya mengajak ke anak-anak sekalian untuk kita melakukan ice breaking ya, supaya lebih semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi dipersilakan untuk berdiri. Kalau saya bilang tepuk tangan satu, itu satu kali tepuk tangan. Tepuk tangan tiga berarti tiga kali tepuk tangan. Kalau misalnya tepuk lima berarti tepuk tangan. Oke, siap? Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan dua. Tepuk tiga. Tidak kurang konsentrasi. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk satu. Dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tiga. Tepuk tangan ketika menanyakan berkaitan dengan keyakinan kelas kita. Kaitan dengan keyakinan kelas kita ya. Ya, Pak. Masih ingat keyakinan atau kesepakatan yang kita sepakati bersama? Masih. Coba salah satu siswa siapa sini? Wajib mengumpulkan tugas tepat waktu maka Berdoa sebelum dan sesudah belajar. berdoa sebelum dan sesudah. Siapa lagi? Menggunakan HP dulu. Menggunakan HP seizin guru. Silakan. Tidak boleh makan dan minum di saat jam pelajaran. Tidak boleh makan dan minum di saat jam pelajaran. Ya, kita sepakati bersama ya. Itu merupakan keyakinan kita bersama. Oke, baik ke anak sekalian. Ini merupakan kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Ya. Yang pertama masuk kelas tepat waktu, kemudian yang kedua memakai seragam sesuai aturan sekolah, kemudian yang ketiga mengerjakan tugas yang diberikan dengan jujur dan tepat waktu, yang keempat menjaga kebersihan dan kekebalan kelas, kemudian
Yang kelima, menghormati guru, teman sekelas, dan seluruh warga sekolah. Kemudian yang berikutnya, tidak melakukan tindakan perundungan dalam bentuk apapun. Kemudian yang berikutnya, tidak membawa dan menggunakan ponsel selama kegiatan pembelajaran kecuali seizin guru atas pasal ini. Kemudian yang berikutnya, berbicara dengan sopan dan santun. Kemudian berikutnya, tidak makan dan minum di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memastikan kesiapan belajar dari anak-anak sekalian. Ya, coba diperhatikan di sekitar, barangkali ada sampah ataupun ada diangkat. Kalau misalnya tidak ada, kita lanjut kembali. Sudah ya, apa nih? Tidak ada sampah di sekitar ya. Baik, apakah sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, siap, siap. Ya. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari pendapatan nasional. Kemudian nomor 2, peserta didik mampu mengurai manfaat pendapatan nasional. Kemudian nomor 3, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan komponen atau konsep dari pendapatan nasional. Ketiga, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Ada pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, dari mana saja sumber pendapatan negara? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Sumber pendapatan negara yang pertama dari pajak, yang kedua dari sumber daya alam, misalnya minyak bumi, gas, dan hasil hutan. Yang ketiga, mengelola kekayaan negara, misalnya dividen dari perusahaan milik negara. Yang keempat, layanan pemerintah. Mantap. Tepuk tangan untuk teman. Siapa lagi? Cukup satu saja, tidak perlu terlalu banyak. Cukup satu. Siapa lagi? Selain yang sudah disebutkan. Pajak tadi, sumber daya alam ya. Kemudian sumber daya apa lagi? Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya manusia. Ya. Kemudian nomor 2, bagaimana caranya pemerintah menghitung pendapatan nasional? Pendapatan nasional. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Silakan. Dengan cara 1, melalui pendekatan pendapatan, 2, melalui pendekatan pengeluaran, 3, melalui pendekatan berfungsi. Luar biasa, tepuk tangan. Kemudian nomor 3, untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasional? Ayo siapa? Untuk mengukur kinerja ekonomi. Baik, berikutnya ada kata motivasi yang disampaikan sebelum pelajaran ini. Jika ingin mendapatkan sesuatu yang besar, hendaklah berusaha lebih keras dan pantang menyerah. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan teknik penilaian yang saya lakukan pada kesempatan ini. Teknik penilaian yang saya lakukan yaitu menggunakan 4 teknik penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pembelajaran yang saya lakukan pada kesempatan ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode discovery learning. Hari ini kita membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima masyarakat atau suatu negara selama 1 tahun atau dapat diartikan juga sebagai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun atau 1 periode dan diukur dengan satuan moneter atau uang. Tepuk tangan. Nadia. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Baik. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya jangka waktunya 1 tahun. Bisa dimengerti? Bisa. Anak-anak sekalian, berikutnya kita memahami dan mempelajari manfaat dari pendapatan nasional. Manfaat dari mempelajari pendapatan nasional yaitu yang pertama mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur perekonomian negara tersebut industri, agraris atau jasa. Kemudian nomor 2, membandingkan keadaan berikut
Berikutnya, anak-anak sekalian kita membahas tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional suatu negara dikenal beberapa konsep atau metode pendapatan nasional, yaitu yang pertama ada namanya produk domestik bruto. Kemudian yang keenam atau yang terakhir pendapatan bebas atau disposable income, BI. BI rumusnya yaitu PI kurang pajak. Understand? Yes. Berdasarkan kelompoknya, kelompok video di sini, audio di sini, kinesetik di sana. Silakan. Speaking dulu. Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ya. Konsentrasi. Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Mulut. Rambut, telinga, hidung, pipi. Baik, tangan kita kebetulan sudah dipersiapkan di dalam kelompok video, audio dan kinestetik. Silakan ini, ya. Silakan. Oke. Kemudian berikutnya kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik berkaitan dengan aturan main dalam berdiskusi. Semua aktif dalam berdiskusi. Lalu kemudian setelah berdiskusi mengisi LKPD yang saya sudah bagikan, kalian nanti 20 menit mulai dari sekarang. Ya. Time up. Berikutnya silakan kepada dari ketiga kelompok untuk melakukan presentasi. Yang pertama adalah kelompok video. Kepada kelompok video, ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok video ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mendiskusikan hasil kerja kami, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yun. Saya Anti, saya Nadia, saya Engel, saya Bibin. Baik. Dan yang kedua, kami akan sebelum kami memulai presentasi, kami ada ide pembuka kepada teman saya untuk memimpin ide. Mana imana kelompok paling keren. Baik teman-teman, itulah ide pembuka dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan. Berdasarkan bacaan apa saja klasifikasi negara terhadap GDP per kapita? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang pertama, negara berpenghasilan tinggi. Yang kedua, cara negara untuk meningkatkan GDP dari negara yang lebih maju adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan investasi dalam teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan infrastruktur. Yang kedua, kira-kira apa keuntungan bagi negara yang termasuk klasifikasi negara maju? 1. Tingkat hidup yang tinggi. 2. Stabilitas ekonomi. Yang terakhir adalah soal hitungan. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB 1.600.000. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB sebesar 1.540. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP sebesar 1.420. Yang keempat, pendapat nasional neto atau NNI sebesar 1.330. Baik teman-teman, itulah jawaban hasil diskusi kelompok kami. Untuk kalian, kami persilakan kepada Saya perwakilan dari kelompok audio ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok video. Apa yang kalian pahami tentang pendapatan nasional? Sekian. Ya. Singkat. Bisa
disiplin, ketiga ketimpangan sosial. Oke baik teman-teman, itulah hasil diskusi kami dan jawaban dari kelompok kami. Oke baik, mungkin dari kelompok kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok video mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Oke baik. 1, 2, 3. Mana semangatmu tunjukkan padaku, belajar ekonomi janganlah mengantuk, ekonomi muda ku pasti bisa. Tepuk salut. Berikutnya saya persilakan kepada kelompok kami pada video silakan. Baik teman-teman, selamat pagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami akan untuk membuka jadi sedang Mana semangatmu. mempresentasikan cita kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arya. Dan saya Ririn, saya Nisti. Baik, untuk mempresentasikan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berdasarkan bacaan apa saja klasifikasi negara berdasarkan GDP per kapita. 1. Negara penghasilan tinggi. 2. Negara berpendapatan menengah ke atas. 3. Negara berpenghasilan menengah ke bawah. Meningkatkan produktivitas. 1. Investasi dalam teknologi. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang 3. peningkatan infrastruktur. Dan yang 2. mendorong investasi. Yaitu pertama, penciptaan iklim investasi yang kondusif. Yang Kira-kira apa keuntungan bagi negara yang termasuk klasifikasi negara? Yang pertama, tingkat hidup yang tinggi. 2. Stabilitas ekonomi. Yang ketiga, 5. Kualitas sumber daya manusia. Baik teman-teman, itu saja hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada kesalahan atau pertanyaan, kami silakan. pertanyaan, menurut kalian ketika suatu negara tidak mampu menghitung pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara tersebut, apa dampak bagi negara itu? Dan jelaskan salah satu keterbatasan penggunaan GDP. Salah satu keterbatasan penggunaan GDP. Pendapatan nasional akan semakin mundur. Kemudian yang berikutnya tidak mengetahui struktur perekonomian negara karena tidak hitung pendapatan. Yang pertama, tidak mencakup semua aspek kesejahteraan. Yang kedua, tidak memperhitungkan ekonomi informal. Yang ketiga, tidak mencerminkan kemajuan sosial. Baik, kelompok Vario. Tetap semangat. Baik, kepada kelompok inisiatif waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok kinestetik akan membacakan hasil kerja SPD kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil tersebut, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Apri, saya Oyen, Saya Irfan. saya Rishi. Untuk mulai membacakan hasil SPD-nya, pertama-tama kami akan membuka dengan yel-yel. Kepada saya untuk memimpin yel-yel, saya persilakan. Singkat saja, kelompok kinestetik. Materi saya persilakan. Yang pertama, berdasarkan bacaan apa? Jumlah nominal 1.600.000. Pendapatan WNA 330.000. Teman-teman, itulah hasil pencarian KPD kami. Waktu berikutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Peraturan dari kelompok video ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok listrik. Langsung dijawab ya. Pertanyaannya, apakah pemerintah yang efektif juga
mempengaruhi peningkatan GDP dalam waktu dekat? Saya dari kelompok Sadio ingin bertanya kepada kelompok ini sendiri. Mengapa pendapatan nasional perlu dicatat dan perlu dihitung? Oh, pun kalau misalnya tidak dicatat dan tidak dihitung, ya, maksudnya apa yang terjadi gitu kan? Teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apakah pemerintah yang efektif dan berperan dalam meningkatkan GDP? Pemerintah yang efektif tentunya dapat meningkatkan pendapatan GDP. Sepanjang waktu, pemerintah yang efektif mampu menciptakan kebijakan dengan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun cara-cara pemerintah untuk meningkatkan GDP, yang pertama yaitu harus melakukan infrastruktur yang baik. Pemerintah yang berinvestasi dalam struktur fisik seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan energi, serta supaya kita tahu bagaimana hasil produksi barang dan jasa suatu negara dalam suatu kurun waktu 1 tahun. Ketika kita tidak menghitung pendapatan nasional, otomatis sebuah negara tidak akan mengetahui bagaimana pengembangan sektor ekonomi negara tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Jika tidak kita hitung, otomatis negara tersebut struktur ekonominya tidak tercatat dengan jelas. Itu jawaban dari kami. Mungkin ada untuk menutup presentasi ini, kami akan menulisnya dengan lihat-lihat. Kelompok kinestetik, mantap, 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 sip. Salut, salut, salut. Oke, di bagian penutup ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Masing-masing kelompok nanti harus dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan sebagai umpan balik dan refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke? Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Dijawab. Yang kedua, apakah bagian yang menarik yang kamu pelajari hari ini? Bagian ketiga, tantangan apa yang kamu temui dalam mempelajari materi hari ini dan bagaimana akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan yang keempat, hari ini kalian merasa seperti apa? Oke, bisa dimulai dari kelompok kami. Dari kelompok kami pada kegiatan pembelajaran hari ini kami sangat merasa senang karena kami dapat mempelajari tentang pendapatan nasional yang ada dalam Afrika. Kami juga menarik, kami juga memakai hal menarik dalam pelajaran ini, yaitu bagaimana cara perhitungan pendapatan nasional dalam suatu negara. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok audio. Saya mewakili teman-teman setelah memahami pendapatan nasional, kita tahu betapa pentingnya perhitungan dalam sebuah ekonomi. Terima kasih. Oke, baik. Kayak bagaimana perasaannya ini? Perasaan senang. Bahagia. Kelompok kinestetik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1. Perasaan kami pada siang hari ini tentunya sangat bahagia karena pada siang hari ini kami berbicara tentang uang. Tentunya kami sangat bahagia. Dan yang kedua, sesuai kesepakatan berdasarkan diskusi kami bersama teman-teman dalam pembelajaran ini, kami tidak mendapatkan halangan atau kesulitan karena berdasarkan dari gurunya sendiri, itu pengalaman, itu cara pembelajarannya atau cara memberikan materinya itu sudah cukup bagus. Dan yang ketiga, harapannya ke depannya kami bisa menjadi salah satu bagian yang menghitung pendapatan nasional atau pendapatan negara di suatu waktu. Amin. Ilmu yang kami dapatkan pada pagi hari ini adalah kami mengetahui manfaat pendapatan nasional, komponen pendapatan nasional, dan pengertian pendapatan nasional, dan apa gunanya pendapatan nasional untuk kebutuhan dan keberlangsungan hidup suatu negara. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, luar biasa. Anak-anak sekalian, hari ini kita sudah membahas tentang pendapatan nasional dalam mata pelajaran ekonomi.
Tentu banyak hal yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan pengertian dari pendapatan nasional. Sudah paham kan? Sudah. Pengertiannya tadi pendapatan nasional, apa pendapatan nasional merupakan semua penerimaan warga negara dalam suatu negara biasanya dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Biasanya periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian yang kedua tadi kita sudah membahas tentang manfaat dari pendapatan nasional. Ada begitu banyak manfaat yang kita pelajari berkaitan dengan pendapatan nasional. Ya. Kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan komponen atau konsep dalam menghitung pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional memiliki strategi atau konsep dalam menghitung. Artinya tidak menghitung begitu saja. Jadi ada trik, ada cara, ada strategi, ada konsep untuk menghitung pendapatan nasional. Dengan berbagai rumus yang kita sudah pelajari hari ini, itu merupakan konsep dari pendapatan nasional. Metode-metode dalam perhitungan pendapatan nasional. Kemudian ada hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Tolong disimak dan dicamkan anak-anak sekalian. Saya ingin mengatakan bahwa jika apabila pikiranmu karena pikiranmu akan menentukan tindakan, apabila tindakanmu karena tindakanmu akan menentukan perilaku, apabila tidakmu karena perilakumu akan menentukan karakter, apabila karaktermu karena karaktermu akan menentukan jadi semua perbuatan, tindakan yang akan kita lakukan berasal dari pikiran kita ya. Oleh karena itu selalu berpikir positif setiap hari agar dapat bertindak positif juga setiap hari, sehingga akan bermuara pada masa depan yang lebih baik, gitu ya. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa nanti hasil LKPD atau presentasinya kalian buatkan dalam bentuk poster, kelompok video buatkan dalam bentuk video, oke, kelompok audio dalam bentuk artikel, direkam boleh, direkam. Kemudian kelompok kinestetik dalam bentuk poster, gambar seperti model gambar gambar animasi. Dan saya akhir kata dari saya menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan juga atas semangat dari kita semua dalam pelajaran hari ini. Saya juga menyampaikan ucapan permohonan maaf bila ada tutur atau kata yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini yang tidak berkenan di hati. Saya menyampaikan permohonan maaf. Demikian, terima kasih untuk kita semua. Salam dan bahagia. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan saya minta satu mahasiswa untuk menunjukkan mimpi kita dalam doa. Sekali lagi kepada Marilah kita siap berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Silakan. Demikian pelajaran kita telah selesai.